Halo everyone, welcome back to my video. So di video kali ini aku akan kembali membahas tentang grammar, yaitu terkaitan dengan materi sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang definisi sentence terlebih dahulu. Jadi sentence itu merupakan kumpulan kata yang memiliki makna lengkap dan digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, pertanyaan, atau perasaan. Jadi sebuah sentence itu harus memiliki minimal subjek dan verb agar dapat dipahami sebagai kalimat yang utuh teman-teman. Dan di dalam bahasa Inggris, sentence harus digunakan untuk menyampaikan pesan secara jelas dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Contohnya seperti kalimat she studies every night dan they are playing football. Kedua kalimat tersebut memiliki subjek dan verb sehingga termasuk sentence yang lengkap. Baik, selanjutnya kita masuk pada komponen pembentuk sentence teman-teman. Jadi dalam satu sentence itu terdapat komponen utama yang membentuknya supaya maknanya terdengar lebih jelas dan benar. Di antaranya adalah subjek, itu yang pertama. Dan yang kedua ada predikat, yang ketiga ada objek, dan yang keempat ada komplement atau enjang, yang biasa kita artikan sebagai pelengkap atau keterangan dalam suatu kalimat. Jadi sebuah kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb agar bisa dianggap sebagai kalimat yang utuh atau yang biasa kita sebut dengan independent clause. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembagian sentence atau kalimat. Jadi kalimat itu terbagi menjadi beberapa bagian teman-teman. Yang pertama ada simple sentence, yang kedua ada compound sentence, dan yang ketiga ada complex sentence. So kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu simple sentence. Baik, kita masuk ke pembahasan simple sentence. Adakah dari kalian yang sudah mengetahui apa itu simple sentence? Ya, betul sekali. Simple sentence itu merupakan kalimat sederhana yang terdiri dari satu subjek dan satu verb. Contoh pembahasannya adalah pada kalimat she studies English every day. Pembahasannya meliputi she, kata she di sini ia merupakan subjek, dan studies merupakan verb atau kata kerja, disusul dengan kata English yang menduduki posisi objek di situ karena dia menerima aksi dari she atau subjeknya. Kemudian yang terakhir ada kata everyday yang menerangkan waktu. Jadi kesimpulannya, kalimat ini termasuk simple sentence karena hanya memiliki satu subjek, satu verb, serta satu ide utama. Dan kalimat tersebut dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Dan kita beralih pada compound sentence teman-teman. Compound sentence itu merupakan gabungan dua simple sentence yang dihubungkan oleh kata sambung seperti and, but, dan or. Untuk memperjelas, berikut telah saya cantumkan beberapa contoh, yaitu pada kalimat she studies English every day and she practice speaking with her friends. Dan apabila diterjemahkan, ia memiliki makna dia belajar bahasa Inggris setiap hari dan dia berlatih berbicara dengan teman-temannya. Pembahasannya adalah she studies English every day itu merupakan independent clause 1 teman-teman, karena ia sudah termasuk simple sentence yang memiliki makna yang jelas. Kemudian disusul dengan kata and yang menduduki posisi coordinating conjunction atau kata penghubung. Lalu disusul kembali dengan kalimat she practice speaking with her friends yang merupakan independent clause 2. Jadi kalimat ini merupakan compound sentence karena terdiri dari dua independent clause yang digabungkan dengan and. Kedua klausa tersebut dapat berdiri sendiri sebagai kalimat pelengkap seperti itu. Dan yang terakhir kita masuk pada pembahasan complex sentence teman-teman. Complex sentence itu merupakan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat tambahan atau dependent clause yang biasanya menggunakan kata hubung atau conjunction seperti because, although, if, dan since. Berikut pembahasannya. She studies English every day because she wants to improve her skills. Terjemahannya adalah
Dia belajar bahasa Inggris setiap hari karena dia ingin meningkatkan kemampuannya. Pembahasannya di mana? Pembahasannya adalah pada kalimat she studies English every day. Ia menempati posisi independent clause atau klausa utama. Kemudian pada kalimat because she wants to improve her skills, itu merupakan dependent clause atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kedua kalimat tersebut dihubungkan dengan kata because yang menduduki sebagai subordinating conjunction atau kata penghubung. Jadi kesimpulannya, kalimat ini termasuk complaint sentence karena terdiri dari satu independent clause dan satu dependent clause. Dan dependent clause itu memberikan informasi tambahan tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat pelengkap. Dan akhirnya terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you. Dan demikianlah sedikit pembahasan yang bisa saya uraikan mengenai materi grammar. Salah satu materi grammar yaitu tentang sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga dengan adanya video ini kalian lebih terbantu dan lebih semangat dalam mengimprove skill kalian dalam pembahasan grammar. Dan sekian, terima kasih and see you.